Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, keberuntungan, serta kebahagiaan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi, kita akan membacakan readingan tentang setelah perpisahan antara kamu dan dia. Bagaimana kondisi dia dan bagaimana kondisi kamu ya, sebenarnya ya di hati kalian masing-masing. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang setelah perpisahan antara kamu dan dia. Apa sih yang terjadi sama dia dan apa yang terjadi sama kamu saat ini? Tentang hati ya di sini ya. Kamu bagaimana dan dia pun bagaimana di sini ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya kalau dari energi dia di sini, dia tuh menyesal gitu ya. Karena telah meninggalkan kamu ya, karena telah menyakiti kamu ya. Bahkan dia tuh di sini kayak udah capek, dia kayak udah lelah gitu, berjauhan atau ada spasi atau mungkin kayak tidak saling komunikasi, tidak bertemu sama kamu ya. Dan di sini tuh sebenarnya ada perubahan pada diri dia. Dia pengen berubah menjadi jauh yang lebih baik. Dia pengen berubah menjadi sosok yang kamu inginkan. Dia pengen berubah menjadi sosok orang yang sangat kamu cintai. Bahkan saat ini posisi dia tuh, dia sampai sakit gitu nah. Kayak mungkin enggak tahu lah ya dia sakit apa. Maksudnya tuh sakit dalam hati, perasaan gitu nah. Karena dia terus-terusan memikirkan kamu, ya. Dia di sini tuh lelah tanpa dirimu. Bahkan dia tuh kadang sesekali kalau mengingat kamu tuh sampai menangis gitu nah, sampai sedih gitu nah. Kenapa dia harus berpisah sama kamu, kenapa dia harus menyakiti kamu, kenapa dia harus meninggalkan kamu, kenapa dia harus melukai kamu gitu nah. Dia menangisi kelakuan dia ke kamu ya, dia menangisi semua yang pernah dia lakuin sama kamu gitu nah, sampai saatnya dia di titik yang menyesal seperti itu ya. Di sini dia sadar ya, kamu sosok yang begitu dia cintai. Bahkan dia menyesal banget telah ninggalin kamu. Jadi bukan hanya kamu yang kecewa, yang sakit hati ditinggal begitu saja ya. Di sini dia pun rasa kecewa dan sakit hati sama dirinya gitu nah. Karena apa? Karena keputusan dia sendiri ya. Sebenarnya di sini ada perjuangan atau usaha, dia tuh pengen kayak itu tadi kebilangnya memperbaiki diri, berubah menjadi lebih baik gitu nah. Karena dia ingin membuktikan sama kamu kalau dia tuh masih pantas untuk kamu cintai, masih layak untuk kamu cintai gitu ya. Tapi dia itu tidak pernah apa sih, kayak bener-bener tidak pernah lepas ya untuk tidak memikirkan kamu. Pikiran dia tuh cuma ke kamu, walaupun dia mau banyaknya orang di dekat dia gitu. Sehari-hari dia tuh selalu memikirkan kamu. Bahkan dia terlihat sering menarik dirinya dari orang-orang banyak, termasuk lawan jenis gitu. Jadi kayak datangnya lawan jenis, ngajak kenalan atau ngajak menjalani hubungan, dia kayak lebih ke ngejauh gitu. Nah, sikapnya lebih ke cuek gitu, kayak ngejaga situasi atau mungkin ngejaga menarik diri lah seperti itu ya. Karena dia nggak mau dia tuh semakin menyakiti kamu. Walaupun di sini tuh dia tidak berpikir kalau kamu tuh masih akan memberikan dia peluang, cuma dia akan berjuang di sini nah ya. Apalagi dari sikap dia yang selalu membuat kamu kecewa, dan dia ngerasa kekecewaan yang kamu terima itu cukup besar gitu ya.
Bahkan di sini tuh dia tidak seceria dulu lagi. Dia tidak seceria saat dia sama kamu. Karena yang aku lihat di sini energinya berbalik arah gitu ya. Dia yang masih menangisi, dia menyesali, dia ngerasa sakit hati dan kecewa sama ulahnya sendiri. Tapi kamu malah di sini justru kamu lagi berusaha untuk fokus dengan masa depan. Kamu ingin memulai hidup kamu dengan baru ya, yang awal itu. Kamu tidak ingin mengingat lagi ya. Kamu juga ingin masa depan kamu tuh kayak penuh dengan masa depan yang baik gitu. Sedangkan dia di sini meratapi penyesalan dia ke kamu ya. Kamu juga di sini tuh kalau aku lihat di sini energinya sudah berpikir kalau kamu terus-terus terpuruk ya, kamu nggak akan bisa menolong diri kamu sendiri gitu. Nah, bahkan kamu akan menikmati hidup bahagia di sini yang kulihatnya jauh dari saat kamu sama dia. Jadi karena kamu sudah berpikir lebih positif, kamu sudah lebih ke apa sih, berpikir lebih baik lagi gitu. Nah, makanya di sini kamu akan menemukan atau menikmati hidup bahagia gitu. Nah, kalau kamu masih single, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu gitu. Kalau kamu saat ini kamu sudah punya pasangan, dialah yang terbaik buat kamu, pasangan kamu, karena masa depan kamu itu masih panjang. Dan kedepannya karma baik buat kamu akan menamburi kehidupan kamu gitu ya. Ya sebenarnya sih kamu dan dia tuh sama-sama menyesal satu sama lain. Kalian satu sama lain kayak sangat merasa menyayangkan perpisahan kalian. Cuma ini sudah takdir perpisahan antara kamu dan dia. Jadi itulah yang dia rasakan, penyesalan, tetapi kamu malah ingin fokus membenahi diri kamu jauh lebih baik dari sebelum kamu sama dia. Ya mudah-mudahan niat kamu untuk fokus sama tujuan hidup kamu ke depannya segera terlaksana ya. Kalau kamu single bisa menemukan orang yang cocok, yang pantas untuk kamu cintai. Kalau kamu sudah memiliki pasangan, mudah-mudahan kamu sama pasangan kamu tuh awet ya, sampai ajal menjemput kalian. Ya kita doakan yang baik-baik ya. Intinya tidak ada balasan, tidak ada yang tidak akan dibalas. Apapun yang kita lakukan, kita akan menuai itu gitu. Nah, makanya jika kita ingin melakukan sesuatu, kita dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena penyesalan itu akan datang pasti di akhir cerita ya. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini sudah mulai fokus ya, jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Kalau dia ingin berubah demi kamu, tunjukkanlah perubahan itu gitu. Nah ya, soal kamu mau terima atau tidak itu urusan nanti. Yang penting dia berubah aja, walaupun nanti berubahnya hanya demi kamu, terus nggak sama kamu dia akan berubah lagi seperti karakter dia, ya itu urusan dia gitu nah ya kan. Yang penting jangan pernah menoleh lagi ke belakang dan jangan pernah menanamkan sesuatu hal baik pada masa lalu yang pernah menyakiti ya. Ya mudah-mudahan kamu mengerti, bisa-bisa kamu menjadi sosok yang lebih baik ya, jauh dari sekarang ya. Oke, resonat atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Di sini ada zodiak Scorpio, Aquarius, Virgo, Pisces, dan yang terakhir di sini zodiak Aries. Aku ulangi ya. 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Scorpio, Aquarius, Virgo, Pisces, dan yang terakhir di sini Aries ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya, lanjutkan kehidupan kamu. Mudah-mudahan masa depan kamu bahagia ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.